Banyak manusia gagal hadir ke dunia dan merasa sia-sia dia hadir ke dunia, kecuali yang tidak merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kalau memang kita beriman, adakah kita sudah tidak merugi? Adakah Allah telah mengakui kita lagi tidak rugi? Adakah kita sudah menjadi orang yang sukses karena kita punya iman? Kita mengakui adanya Allah, kita beriman dengan benarnya Muhammad, kita mengimani dengan benarnya Al-Quran dan lain sebagainya, hingga dengan 6 ketentuan iman bisa kita pahami. Adakah dengan iman cukup mendapati ridha Allah? Belum cukup. Ada ayat yang selanjutnya. Makanya kalau baca Al-Quran, baca sampai selesai, jangan baca setengah-setengah. Sesat kita dalam perjalanan karena tidak ada kesimpulan di saat kita menjalani kehidupan. Tidak cukup dengan semata-mata beriman kamu mendapati ridha Allah. Untuk melepaskan diri daripada kerugian, tidak cukup dengan kata-kata saya telah beriman kepada Allah, amantu billah, itu tidak cukup. Amantu bima qadarallah, itu tidak cukup. Ada lagi, wa amilus sholihat. Yang tidak merugi, yang pertama, manusia itu masih beriman dengan benar. Setelah dia beriman, tugas dia selanjutnya beramal kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak merugi, yang pertama orang beriman, setelah dia beriman mau beramal kepada Allah lillahi ta'ala dengan kesanggupan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dengan kita beriman, selanjutnya kita beramal yang saleh. Kita sholat jamaah di sini, kita puasa sunnah di sini, kita bersedekah, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita amalkan apa yang telah kita pahami. Adakah sudah cukup untuk kita mengakui diri kita tidak merugi? Belum cukup. Ada 2 lagi. Ayat selanjutnya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita tidak kepingin merugi, yang pertama konsepnya kita mesti beriman. Yang kedua kita mesti beramal yang saleh. Jangan berlakukan amal yang salah, pekerjaan yang tidak terpuji di hadapan Allah. Yang ketiga, watawasau bil haq. Jangan diam daripada mengajak hamba Allah untuk beriman sebagaimana yang telah kita pahamkan, dan jangan pernah bosan mengajak orang lain untuk beramal yang saleh sebagaimana yang sedang kita kerjakan. Tidak cukup puai danyong bangka tatamayiman rod tatamayang rod katibnya kata mau surga golok. Ada perintah dalam Al-Quran, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar, mendakwahkan kebaikan, melarang yang namanya kejahatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ini kewajiban. Wajib dakwah yang pakat ngan untuk ya buat wajib. Bui cina tu, bui kun berang kapura, tetap wajib pekat. Yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semuanya, baik santriwan dan santriwati, wahai anak-anak kami semuanya yang telah Allah Ta'ala pilihkan kita berada di sini. Tidak cukup dengan kita belajar ilmu tauhid sahaja, kita paham, kita belajar ilmu fiqh dan tasawuf, kita amalkan, tidak cukup untuk kepribadian kita. Maka tugas kita selanjutnya watawasau bil haq, sebagaimana yang telah kita pahami, wajib kita mengajarkan kepada orang lain. Nanti baru kita tahu apa itu yang dinamakan dengan tidak merugi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Ajaklah dirimu, paksakan dirimu untuk bersabar dengan apa yang telah Allah Ta'ala timpakan kepadamu, dan ajari juga hamba-hamba Allah, saudara-saudaramu, untuk menerima apapun cobaan dengan lapang dada sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Intinya beriman untuk diri sendiri itu kewajiban, beramal untuk diri sendiri itu kewajiban, mengajak orang lain itu perintah Tuhan, dan bersabar terhadap kejahatan apapun. Artinya godaan demi godaan itu namanya kejahatan. Bersabar terhadap, tidak merasa kalah dengan godaan, ini juga kewajiban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi sakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil qahwati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam sama-sama selalu kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua para ahli keluarga dan sahabat beliau. Semoga selalu Allah Ta'ala tambahkan, Allah Ta'ala curahkan rahmat dan kasih sayang hingga dengan batas waktu yang telah Allah Ta'ala janjikan. Yang kita muliakan ayah rohani kita bersama, bahkan sebahagian daripada kita bagaikan ayah jasmani, yaitu bunda kita Abi beserta bunda. Semoga kita doakan Allah memanjangkan usia beliau, memudahkan segala urusan beliau, Allah sampaikan cita-cita beliau dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah, dan juga tak lepas daripada wasiat para guru-guru, para masyayikh semuanya. Dan semoga Allah tidak menghentikan dengan apapun alasan, yakni Allah selalu memberikan ma'unah, maghfirah, waridhaillah kepada Abi dan juga keluarganya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa kepada semua para ustadz, para guru-guru kita yang sudah senantiasa mengorbankan yang paling berharga, yang sangat tidak mungkin diberikan begitu saja oleh orang-orang yang biasa, kecuali yang bisa memberikan benda tersebut yang harganya lebih mahal daripada intan, berlian dan permata, yakni waktu. Itulah infak daripada guru-guru kita semuanya yang telah sudi kiranya mewakafkan, menghibahkan dirinya zahir dan batin
untuk mengabdi dan terus berusaha memberikan nilai-nilai kebaikan kepada beliau sendiri dan kepada kita semuanya. Dikarenakan tak semua orang mampu, maka sering kita dapati nasihat-nasihat daripada guru-guru, para wali-wali Allah di masa-masa tempo dulu dengan bahasanya yang sangat mudah kita pahami. Wahai manusia, tolong hargailah siapa saja hamba Allah yang telah ridha memberikan waktunya kepadamu. Kenapa kita mesti menghargai, yakni bersyukur kepada Allah di atas pemberian Allah, di atas titipan Allah, ma'unah Allah kepada kita semuanya, yang telah Allah Ta'ala hadirkan orang-orang yang baik, yang telah bisa memberikan yang paling berharga dalam hidupnya kepada kita. Maksudnya itulah waktu. Karena banyak kita dapati orang berbicara, orang bercakap, waktu itu uang. Kenapa waktu itu uang? Karena dengan adanya waktu manusia bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi guru-guru kita, beliau tidak mencari yang namanya uang dengan keadaan sangat memaksakan diri. Bukan tak butuh. Siapa yang nggak butuh uang? Siapa yang tidak membutuhkan penghasilan demi untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik, kata orang. Tidak kaidah itu bagi para guru-guru yang siap mengabdi tanpa gaji yang dijanjikan. Maka tolong hargai guru-guru kita. Kapanpun mereka siap untuk memberikan yang terbaik, bahkan dalam istilah bahasa Arab, al-waktu nafsu. Waktu itu adalah kehidupan, waktu itu adalah nyawa. Tanpa nyawa tak ada kehidupan, dan juga tak ada waktu dan kesempatan. Tidak berarti, tidak berfaedah nyawa yang telah diberikan. Oleh karena demikian, alhamdulillah, jangan berhenti mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang yang sedang berusaha menanamkan keikhlasan dalam jiwanya tanpa mengharapkan apapun, pujian dan lain sebagainya daripada orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih untuk semua para guru-guru yang telah siap mengabdi, memperjuangkan apapun yang bisa kita perjuangkan di atas wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita pahami. Semoga Allah akan membalaskan ini semua dengan balasan yang luar biasa, baik di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Terima kasih untuk ayah kami semuanya, daripada majelis huna, daripada majelis taklim yang telah berhadir, ataupun saudara-saudara kami yang tidak tergabung dalam majelis tetapi pada malam hari ini hadir hanya untuk bersilaturahmi. Lebih-lebih ini masih dalam suasana Syawal. Kita barusan melewati libur dan barusan kita menerima pemberian Allah yang diistilahkan dengan hari kemenangan,
Cuman yang perlu kita garis bawahi, kemarin kita berjuang selama bulan Ramadan. Setelah sampainya Lebaran, hari Lebaran ini diistilahkan dengan hari kemenangan. Yang tahu kalah dan menang kita sendirilah. Adakah kita menang ataupun kita kalah, ataupun belum mendapati kemenangan, ataupun memang sudah terpuruk dalam kekalahan, yang bisa merasakan, dan itu pasti terasa bagi manusia-manusia yang jujur dengan janji Allah yang telah ditetapkan. Kami ucapkan marhaban ya ibadallah liwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para hamba Allah, baik semua daripada para santriwan dan santriwati yang telah memilih berjuang menyelesaikan amanah demi amanah, kewajiban demi kewajiban yang telah diembankan oleh agama kepada kita. Semoga perjuangan kita akan mendapati nilai terbaik di sisi Allah, baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Pada malam hari ini, walaupun tidak lama, karena pertemuan kita dibatasi oleh waktu dan juga ada hal-hal yang lain yang mesti kita lakukan, baik kegiatan itu bagi kita yang tinggal di pesantren, yang sedang mondok, ataupun ayah bunda kita yang memang dalam waktu yang sangat singkat ini telah memilih untuk hadir sebentar, meninggalkan pekerjaan rutinitas yang biasa, hanya kepingin mengikuti hal yang luar biasa. Artinya tak semua manusia bisa hadir. Kita berhadapan dengan segala macam godaan, kritikan nafsu, dan keinginan-keinginan yang tertanam di dalam jiwa manusia masing-masing. Kalau kita membaca nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab beliau Mahakarya yang maha besar yang diistilahkan dengan nama Al-Hikam, di antara nasihat beliau, la tartakibu, wahai hamba Allah, wahai manusia, wahai hamba yang lagi sedang menjalani suluk ilal akhirah, orang yang sedang berjalan di atas permukaan dunia, tapi orang itu meyakini perjalanannya bukan untuk dunia, tapi dia sedang berjalan menuju hari kebangkitan yang sebenar-benarnya. Pesan beliau antara lain, wahai saudaraku yang beriman, kata beliau, yang sedang menjalani jalannya akhirat, artinya orang-orang yang sudah memilih beribadah kepada Allah dengan cara apapun. Karena yang dikatakan dengan ibadah tidak mesti kita hanya selalu bersujud sahaja, tidak. Yang dimaksudkan dengan berumudiyah, beramal yang salih, yang kita berusaha ikhlas di dalam beramal itu kepada Allah, tidak mesti dengan semata-mata menjalani sholat wajib ataupun sunat, ataupun puasa wajib, ada kala puasa sunat, dan ibadat-ibadat yang lain. Tidak mesti ibadah itu dengan ibadah secara zahiriyah yang telah kita pahami semampu yang telah bisa kita pahami. Dalam Al-Quran
Allah memberi gambaran terhadap manusia-manusia yang benar-benar mengharapkan ridha Allah baik di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dari ayat ini bisa kita pahami, tak semua orang bisa, tak semua manusia mampu. Walaupun banyak manusia mengatakan sesama manusia yang ada bersamanya masalah beribadah, tinggal kita kapan mau. Itu kata orang. Tetapi di saat kita menjalani, tidak semudah yang bisa kita ucapkan. Persis kejadiannya, jangankan bagi orang yang telah dewasa, kita yang masih santri saja tidak bisa bertahan dalam waktu yang panjang kecuali hanya dengan ma'unah Allah semata-mata. Banyak juga teman-teman kita yang sudah pamit. Ada yang pamit tanpa izin, ada yang pamit dengan adanya izin. Ada yang sudah minta izin dengan alasan segala macam lah, yang tidak mungkin habis kita sebutkan satu persatu. Yang jelas, kita keluar daripada perjalanan yang sedang kita jalani, terus kita menuju kemana? Dulu, di saat saya masih di Mudi, kalau nggak salah tahun 2002, Allah mentakdirkan saya menjadi anak yatim di atas permukaan dunia beserta adik-adik saya. Dan pada waktu itu saya masih mondok di pesantren Mudi Mesra, masih Mudi. Lebih kurang kalau istilah di sana dengan istilah kelas 8 lah. Artinya saya sudah 8 tahun waktu itu di Mudi. Di sana saya berpulang menghadap Allah, gelap dunia ini. Tidak ada lagi tempat saya bersandar. Sangat terasa kehilangan. Dan saya anak yang paling tua. Di bawah saya ada adik-adik saya 3 nyawa, tambah lagi seorang ibu. Mau balik ke Mudi nggak ada biaya. Jangankan untuk makan, ongkos 10.000 perak waktu itu. Dari Jenip menuju Samalanga, ongkos mobil ataupun bus yang mesti kita bayar, wadenya punani matobe, matobe ataupun putra nani mato, menyabi yang putra istilahnya Piren Express, olehnya namo tolong faham, jam-jam kayak tuli-tuli julewat tuli. Nya anak ada pegah bawahnya ada pegah itu yang bayang dia. Angkanya ada pegah bat Aceh dia itu kuat lewat. Jadi waktu itu saya kepingin nak balik ke pesantren, cuman ekonomi itu tidak mendukung. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Allah Yarham, ayah di Jinim ataupun ayah Suk. Jadi beliau
memberi instruksi, memberi perintah melalui Abinas Jinim. Beliau memanggil saya dengan panggilannya karena badan pun tak terlalu kecil, usia saya jauh lebih jauh daripada usia almarhum Ayah Sub waktu itu. Kata Abinas itu pakcik paman, beliau adik kandung daripada ibu saya. Beliau menyampaikan pesan Ayah Sub, kasih tahu sama Ayah Sub suruh balik ke Babu Salam dulu. Sebelum balik kemudi ke Babu Salam, karena pendirian saya sudah tidak kuat lagi. Di saat itu saya tinggal di Babu Salam sementara waktu mendampingi santri-santri yang ada di Babu Salam, di mana lokal yang nggak ada gurunya, saya mencoba untuk menemani. Alhamdulillah lebih kurang 3 bulan saya tinggal di Babu Salam. Saya balik kemudian bertemulah dengan Al-Mursyiduna Murabbina Abu di Balai Beton. Setelah pengajian subuh, saya beranikan diri untuk berbicara secara langsung sama Abu pada waktu itu. Dan itu pembicaraan saya panjang lebar dengan Abu yang pertama sekali. Sebelum-sebelumnya paling-paling tidak sampai 2 menit untuk bertemu Abu, tidak sampai 2 menit sudah pamit, karena belum ada yang berani menceritakan yang non faedah sama beliau, karena kedisiplinannya belum ada yang bisa menandingi. Ketemu sama beliau, sampaikan yang penting-penting saja. Jadi setelah saya bertemu waktu itu, saya minta izin, rencananya mau merantau. Beliau bertanya, mau merantau kemana? Yang ada dalam pikiran saya waktu itu, kalau enggak Australia, Brunei. Kalau enggak negeri Brunei Darussalam, pilihan terakhirnya negeri jiran Malaysia. Paspor udah ada. Abu bertanya sama saya, sudah benar-benar yakin untuk merantau? Saya jawab, insya Allah. Kenapa mesti merantau? Rencananya untuk apa? Saya jawab, saya ingin mencari uang. Abu bertanya, untuk apa itu uang? Saya beralasan, memang itu yang ada di pikiran saya, bukan sekedar cari-cari alasan. Begini ya, kalau saya tinggal di sini, adik-adik pasti udah nggak bisa balik lagi ke pesantren. Karena semua adik saya dalam pendidikan. Yang 2 perempuan sudah dimudi, yang 1 lagi waktu itu masih mondok di pesantren gurunda kita Walid Nun di Umul Aiman. Abu bertanya, nggak ada jalan lain yang nggak mesti merantau? Saya menjawab, nggak ada. Karena memang benar-benar nggak ada tempat saya berharap. Yang paling mengenai di hati saya waktu itu, kalimatnya sangat singkat. Ini tolong dengar baik-baik, kata. Kalau seandainya kamu merantau ke Australia ataupun kemana lah, terserah, dengan rencana yang telah kamu yakini, yang ingin saya tanyakan, perantauanmu, kamu keluar dari Aceh, dari Indonesia, menuju negara yang ingin kamu merantau ke sana. Pertanyaan saya, kata Abu, itu masih dunia ataupun sudah alam akhirat?
Saya tidak berani menjawab, hanya diam dan tertunduk karena nggak ada jawaban. Beliau nyambung lagi, kalau seandainya kamu merantau keluar dari sini menuju kepada negara yang ingin kamu jalani, walaupun belum, tapi kamu sudah punya rencana untuk merantau ke sana. Kalau seandainya kamu merantau ke Amerika, ke Australia, terserahlah. Kalau perjalananmu masih di dunia, di sini, di Mudi ini tetap juga dunia. Saya tidak melarang kalau kamu merantau ke alam yang sudah tidak dinamakan dengan dunia. Akhirnya saya diam, tidak ada jawaban. Abu berpesan yang terakhir kali, sekarang pulang ke bilik, pulang ke asrama, buka kitab Alim Mutalim, baca sendiri sampai dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan bagi para mujahidin tentang istilah membela agama Allah, yakni mencari ilmu dengan segala kesusahan yang sedang kita hadapi. Karena berbicara mencari ilmu agama, kaya miskin susahnya tetap sama. Karena ini jihad, medan perang. Yang namanya peperangan, peluru itu dia tidak kenal anak orang kaya dengan anak orang miskin. Dia tidak kenal anak pejabat dengan anak rakyat. Yang namanya peluru, yang namanya pedang, yang namanya panah, yang namanya tombak, dia tidak akan pernah memilih siapa yang mesti dia makan. Kalau bidikannya tepat sasaran, siapapun akan dia makan. Bukan hanya orang yang miskin, artinya dari keluarga yang kurang mampu, yang hidupnya terbebani di lembaga ataupun yang sedang mondok di pesantren, dimanapun tempat kita mondok, susah itu tetap ada. Kenapa? Itu hak hamba yang sedang menjalani hidup di dunia. Dan cari-cari alasan. Setelah saya pulang ke asrama, saya buka kitab Alim Mutalim. Akhirnya di antara jawaban yang saya dapat, salah satunya janji Allah dalam Al-Quran, wa may yajhadu fina lanahdiyanna subulana. Allah memberikan jawaban yang paling sempurna. Siapapun yang sedang berusaha, berjihad, bermujahadah untuk membela agamaku, kata Allah, lanahdiyanna subulana, pasti aku bertanggung jawab dalam istilahnya dunia dan akhirat. Ini bagi santri sama, bagi kita majelis taklim juga sama. Cuma yang gedanyo yang barih ke yo anggota Deramil yang kakak pantiu. Nah budi hana Libya ni korum timbangon. Nyawa yo calon-calon akpol, calon akmil. Yo gedanyo yang baritai ke yo. Nai pedu PDL talau karena putu. Maka apa yang menjaga-jaga? Payah tahu mama jarau, ni anak gadah firarau. Susah. Kalau kita ingin mencari kesempatan, kapan? Waktu yang paling tepat untuk belajar. Syekh Ibnu Athaillah telah melihat panjang, telah melihat terlalu jauh, telah memeriksa dengan sedetil-detilnya perjalanan manusia hamba Allah pada waktu itu. Akhirnya beliau memberi komentar ataupun saran, la tartakibul auqat, jangan pernah kamu wahai orang yang sedang mencari ridha Allah, yang sedang beribadah, Allah telah memilih kita menjalani ini kehidupan dengan cara yang begini. Alhamdulillah, ada orang yang rajin cari ilmu, alhamdulillah. Ada orang yang rajin cari uang untuk membantu ahli ilmu dan para penuntut ilmu,
juga alhamdulillah. Karena yang namanya ibadah, apapun nilainya ibadah, kalau niatnya hanya untuk menjalani sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Jihad orang berniaga menjaga diri daripada haram dan syubhat. Kita ada ilmu dalam perkara niaga. Orang bertani juga ada istilah di situ, bertani secara haram ataupun secara syubhat. Ada jalur halalnya. Hidup ini kayak kita berhadapan dengan lampu lalu lintas. Ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna hijaunya. Kalau lampu hijau itu namanya halal. Kalau lampu kuning itu namanya syubhat. Kalau lampu merah itu namanya haram. Bagi orang yang tidak cukup pikiran, selalu menunggu di saat lampu merah menyala, ada tulisan belok kiri, jalan terus. Saya mengambil kesimpulan untuk masuk neraka nggak perlu menunggu waktu. Nah, silahkan jalan. Nah, pasti sampai. Dan jangan coba-coba melanggar lampu lalu lintas. Berbahaya untuk pribadi kita sendiri. Ayat yang tadi kita baca, wa mayyarju liqa rabbi, kalau kita benar-benar ingin mengharapkan, membuktikan yang bahwa kehadiran kita ke dunia hanya semata-mata sedang menunggu kapan ridha Allah Ta'ala itu datang. Wa mayyarju liqa rabbi, siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, bukan hanya berharap bertemu nanti pada hari kiamat. Ini kita lagi di dunia juga sedang bertemu dengan ketentuan Allah. Ada hukumnya Allah. Itu bermakna kita sedang menjumpai setiap saat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita benar-benar mengharap ridha Allah, yakin bertemu dengan Allah, baik di dunia dan juga akhirat. Bertemu di dunia bagi kita orang yang sedang menjalani kehidupan biasa, berarti kita menunggu, sedang berhadapan dengan segala aturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Bertemu dengan Allah setelah kematian, kita akan bertemu dengan balasan Allah Ta'ala setengah. Di antaranya kehadiran mungkar wan nakir. Bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, kita akan berhadapan dengan keputusan apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bertemu dengan Allah secara nyata, yakni melihat Allah dengan mata yang nyata, mata di kepala. Bagi orang yang beriman, kalau nanti dia sudah sampai ke surganya Allah, karena nikmat tertinggi, nikmat yang paling besar yang ada di surga nanti, Allah mengizinkan bagi hamba yang beriman yang sudah sampai ke surga, yakni melihat Allah secara nyata. Itu sudah disepakati oleh para ulama mutakalimin, ulama tauhid, di dalam nikmat yang akan Allah Ta'ala berikan nanti di hari kiamat kelak. Jadi kita yang lagi belajar, kita yang sudah dewasa, mencoba menormalkan apa yang tertinggal di waktu muda. Bagi kita yang sedang belajar, adik-adik kami, anak-anak kami, santriwan dan santriwati, tolong nak pahami kenapa abang-abang kita, ayah-ayah kita yang ada di depan kita mau hadir walaupun dalam keadaan lelah luar biasa, dari pagi sampai terbenamnya matahari, tidak sempat istirahat secara normal. Malam di mana ada majelis taklim, beliau hadir dalam keadaan sangat-sangat mengantuk. Beliau paksakan. Kenapa? Karena penyesalan itu telah ada. Jadi kita yang masih diberikan kesempatan, jangan cari-cari alasan untuk kita tidak di pesantren. Jangan, penyesalan itu pasti ada. Dan alhamdulillah bagi kita yang telah dibukakan kembali oleh Allah nikmat terbesar, pekerjaan yang maha besar, itulah
belajar dan mengajar. Di mana-mana kita mendengar pendapat para ulama, cuman dengan bahasa yang berbeda. Kalau kata abun almarhum Allahumma gfirlahu abun Samalanga, buat yang jid ke buat tok sabah, beut sama beut. Nyan bahasa abun. Buat yang jid ke buat lang dong nyanyo sabah pakai ke pegah abun. Beut ngan sama beut. Nyan bahasa abun murji. Abu Tanah Merah na bahasa ro kayaknya tentang masalahnya yang biasa menyampaikan pesan ini, dan sekarang alhamdulillah dengan berkat ada media ini kita bisa mendengar nasihat itu walaupun kita tidak bertemu secara langsung, yaitu guru kita bersama Abu Diuladiti. Abu di mana-mana mengisi pengajian baik di pesantren ataupun di luar pesantren. Abu Uladidi, Abu Atailah selalu menyampaikan, Hanabut, tidak ada pekerjaan yang lebih besar dalam dunia ini dan sangat melelahkan kecuali satu. Apa itu? Belajar dan mengajar. Dan tidak ada pekerjaan yang paling banyak keuntungan di dunia ini kecuali satu: belajar dan mengajar. Kalau seandainya dalam proses kita menjalani belajar dan mengajar, kita dihadapkan dengan masalah besar, wajar karena pekerjaan besar. Besarnya pekerjaan, besar juga tantangan. Jangan menyerah karena belum tentu kamu kalah. Kalau berbicara lelah, itu selalu kita merasakan dalam keadaan gundah. Tapi ingat, saya secara pribadi, kalau tidak ada ayat Al-Quran yang sering kita baca, saya juga sudah menyerah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala meyakini hamba-hamba yang beriman. Kalau kita meragukan tentang janji Allah, berarti iman kita dalam bermasalah. Tolong perbaiki kembali. Cari guru-guru kita yang bisa mengobati. Apa janji Allah dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, hingga dengan akhirnya. Artinya, aku tidak membebani kamu wahai hamba terhadap cobaan apapun yang telah aku berikan kepada kalian secara berbeda, kecuali aku telah memastikan kamu pasti bisa melewati dengan lapang dada. Artinya dengan kesabaran. Allah sudah meyakinkan yang bahwa tidak ada beban yang besar. Jangan cari-cari alasan. Ini kayaknya urung tuha kamu manglah. Ai darah aku. Ka kolesterol. Ini malamnya kailah gula aku. Hik menjin. Alasan macam-macam. Yang kenapa ya halake ubat babi dari raja roju. Karena yang namanya iblis itu, iblis nafsu manusia dunia yang telah diistilahkan sebagai hawaek ataupun penghalang bagi kita beribadah, lebih-lebih ibadah besar, kecuali semua hawaek itu ada pada kita sendiri. Enak pegah-pegah iblis ya goda gdayo hitro demi iblis percaya rupa goda poh na boy lai ji. Di saat gdayo bo tamu sedekah nyam yakin lum kamu iblis. Nasihat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, nasihat Allah kepada baginda Muhammad, wahai Muhammad, kul a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Wahai Muhammad, mohonlah perlindunganku daripada kejahatan setan, dan mohonlah kepadaku supaya aku menghentikan godaan setan kepadamu. Untuk baginda Muhammad yang memang sudah ada jaminan tidak ada kekuatan iblis menghantui kehidupan beliau, Allah memerintahkan baginda Nabi untuk berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan.
Dunia itu kita sendirilah bahagian daripada dunia. Nafsu sudah dari dulu. Di saat kita belum terlahirkan ke dunia, nafsu itu telah duluan Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Juga manusia yang tidak mengenal yang namanya kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat, manusia itu juga terkadang-kadang kita sendiri. Iblis, nafsu, syaitan, manusia yang tidak membutuhkan nilai kebaikan, juga dunia yang tidak ada nilai akhiratnya, semuanya menyatu pada diri manusia itu sendiri. Maka bagi ayah-ayah ulun tuan, abang-abang, saudara-saudara ulun tuan yang kana tamang dalam majlis talim, baik nutubiyat nyai tayo kan tay abuat kemalim, kali aku tak pegah jamun, puput tay abuat tiap malam Rabu. Ya pegadah setrek. Nyai tayo ya minta obat tenang, lantot tajib dia dipam. Nah, gelantor tak baju bodrek. Oh, dekat terus kono daya. Ia pergi ke baca kitab, kita nyo sibuk dah simak. Ada masalah biu. Ya ke? Manti orang seni ni kita yang kada dah terima pun Cina. Dia orang nak masalah. Ulang lagi orang datanya ibahan anak jan ya. Hana yang ku dengar yang jan. Alah yoi, kau dah lagi kepeng terjadi. Laju pegahan aja. Orang yang sudah mendapati tapi dia tidak mau mengakui jujur di hadapan Tuhan, kamu itu telah mendustakan dirimu sendiri. Oh ya, demi yang leurung, kiban nacan lewanya, macan pegah can you. Mami tak pegah can dia lagi mutang dah bagi. Dia udah nak percaya ke Tuhan. Yang gaduh tak pegah-pegah nacan dan lebut hampir dengan malamnya, dia kalau nak kesempatan untuk dalam kuat ketenangan. Entang tengah malam ini, kalau aman. Siapa yang menekankan kita tidak aman? Itulah diri kita sendiri. Cipa aman-aman rawajo. Kata Allah, kalau sebenarnya hambaku benar berharap kepadaku, falyamal amalan salihah. Kerjakan amal yang bagus, amal yang baik. Amal yang baik tentu saja dengan niat yang baik. Walaupun niatnya telah baik, kalau ilmunya tak baik, tetap ujung-ujungnya tidak akan pernah baik. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah, wahai hamba Allah, jangan kamu menunggu kapan waktu kosong untuk kamu beribadah kepada Allah. Ini pesan ini sering kita terima dulu waktu Ayah Sub memberikan pencerahan tentang meyakinkan kita-kita yang awam, yang kurang paham dengan agama, untuk selalu menyediakan waktu dalam proses mencari ilmu. Dengan bahasa ya, kalau kita meyakini kematian ini ada, kalau kita mengakui kebenaran itu selalu Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cara untuk mendapatkan ketenangan, cara mendapatkan kebaikan, kalau kita benar-benar mengharapkan kebenaran, cara pertama, maka hilangkan kesombongan, hancurkan kedengkian. Selama dalam hati kita masih ada kesombongan, selama dalam hati kita masih ada kebencian dan kedengkian, selama itu pula kamu tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, apalagi kemenangan. Kalau kita belum paham, maka carilah kesempatan, sediakan kesempatan untuk mengalahkan yang namanya kebatilan. Jangan menunggu ada kesempatan. Tidak akan pernah ada kesempatan kalau kita tidak memaksakan diri untuk kita ciptakan. Pakan menyamalam ibut dan nyoh halangan, menyejak bak nujuh ngon hana halangan. Hana wate ya tak pernah. Hantruk tajak uro, malam tajak pakat hana mangan. Karena kerap hak ngon dua tu. Karena itu kalau pahdam duri ngurungnya. Ha merempak aja uronyo jak tengok. Hana merempak aja tengok. Jan yang terempak aja, yang pokoknya tajak di acara haji.
Hana wate tak puna. Pakat karena penting. Pakan bayak buatnya hana penting. Hanta tem puna wate yang memang atanya kepentingan kan kedua tetap. Kepentingan untuk semuanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu menunggu kapan ada kesempatan untuk kamu beramal kepada Allah dengan sebenar-benar kebajikan. Kalau seandainya tidak ada waktu, kosongkan yang lain, jadikan ini nomor satu dalam kehidupan. Karena lagi lah kehidupan yang sebenarnya. Maka kepada adik-adik saya semuanya yang telah bergabung pada malam hari ini menyambut hari fitrah dan suci, hilangkan kebodohan yang telah merasuki di dalam jiwa kita masing-masing. Kenapa kemarin Abi tidak mengizinkan kita pulang selama bulan Ramadan? Ada alasan, seolah-olah ini penyiksaan. Tidak ada toleran lah. Pondok-pondok lain yang lain semuanya libur, kita protes. Protes terhadap guru, protes terhadap orang tua. Dan juga ada ayah daripada wali murid yang memaksa diri anaknya untuk pulang. Tidak setuju dengan keputusan yang telah ada. Hari ini baru orang tua merasakan. Pas waktu balik lebaran, ba'da lebaran, ada saudara kita yang belum balik sampai dengan detik ini. Beliau masih belum hadir dalam barisan perjuangan yang telah sekian lama kita jalani bersama. Kenapa? Musuhnya terlalu kuat. Kai tumai lihat ayo. Bahaya ayo. Kai tumai li musuh. Tanyo ronyo hayayah tua, haimah tua. Tak berayu ane telawitnya dalam kawan penyakit. Nyok pegah bahasa Aceh le ke urung dron tabah nak kampung matan insya. Ande amuru udah pegah matan insya. Itu tagai Medan bahasa Tampung. Jadi nyoronyo tanyo sedang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa, masalah penyelamatan bagi generasi-generasi pribadi kita. Umpamanya bersih lawitnya gedanyo tak perasa mano itamping umpung cerape tiap hilap anak mano kayo kada mayahanagot tak pegat umpung manoknya hana selamat tapi bimpeun habis itamping rumah kayo itamping kanyo jaga ane tarabi ane na umpung cerape na umpung ruad limu ruad ngan cerape ipreh pajan hilap urang po mana tak pegat gerepuh ngan god tak pegat umpung ngan god menyajamun urang perarha mano gepeh triang ke gerepuh getup dengan rapat supaya baik tamang penyakit udahlah, baik tamang merua, baik tamang ulu, baik tamang macam-macam. Tak kira lagi tanya mana kalian tak peluk gerepuh kata tu mana tanya kat selamat nyan bak tak fikir tanya hana tatai na penyakit na musuh mana yang hana yo gergap hana urusan ni dengan orang triangnya bebusawa wajib talah keumpung mana busawa tak pegot jadi tamang ni nyo kata pegah penyakit daun ni penyakit daun dia hana perliak busawa na mendang penyakit daun belang angin kenang atai na angin naji nyo tayo hana pegah bah rajah ke bawah kerut pindah kemunyan lah nyo tak pegah tak deh mendem kan tak pegah hana miak kamu jin kamu serumoi masalah penyakit nyata nasaboh penyakit jangan kita lupakan generasi kita sekarang perteh lagi urang jamun bahkan hingga ngoronyo
gehadapi penyakit mana yang gebuhnan liung Tuhan majuga. Nanduri majuga rung-ron. Sebab beda daerah beda anak. Nyawa drog ya nampung bahasa Indonesia leh di lebeu. Keberah le abi tadi abi memberi pesan apa yang disampaikan tolong dicatat dan ditulis. Tulis bendung. Behan abur abi dekat lupa keluar. Yang tidak bisa bahasa Aceh, tolong dicatat. Bahasa Acehnya dicatat. Karena kita belum tentu dapat istri nanti orang Medan. Kalau nanti dapat istri orang Lala tak tahu bahasa Indonesia. Lapar kita sampai ke sana. Ya, maksik orang Lala, jangankan bahasa Indonesia, bahasa Aceh sudah kurang paham. Jadi semuanya kita harus belajar. Hanya, hai pun pegah bahasa Indonesia tapi kaget perlu kau pegah bahasa Indonesia. Pegah apa betul? Itu kuatai kalimat ni pegah bahasa Indonesia nya lain go sakit. Temannya beh namangan betul klub lah. Ya namo. Nama jurang. Majurnya ini kan jenis merua. Majur kan jenis cerape, kan jenis keling kan ulu. Binatangnya nyompat gerupuh manuk di dalam nyoino ibu. Karena majurnya ini lagi tupe, igoi berarti higo tupe, kehidupannya lagi tiku. Igore tanah hilua, ibu betul dalam. Hingga bunga manuk tinggal badan, ulai atau hijau melempah sikit. Nyan buat maju lah. Yang tanah pegah orangnya, kita sudah yakin. Yang bagi kita yang sudah punya keluarga, yang sudah Allah Taala titipkan, qurratun ayun, yang telah Allah Taala berikan keturunan, baik laki dan perempuan. Ingat, wahai ayah-ayah semuanya, bunda semuanya. Kita sedang berhadapan dengan majunya manusia. Mana yang disilahkan dengan majunya manusia? Nyawa lebih pak maju mana? Orang tua berharap anaknya jam 11 malam sudah pulang ke rumah, sudah masuk kamar. Pintu kamarnya telah ditutup dengan rapi, bahkan terkunci. Besok pagi kita orang tua baru tahu, rupanya semalam anak kita keluar lewat jendela yang diajak oleh majiga yang ada bersama mereka. Icuan tengah malam rejendela ibu tubir, tahu tukang tubir? Nyo kasus uronyo. Kita sudah menutup jendela rapat-rapat, menutup pintu rapat-rapat, pintu gerbang rapat-rapat, dikunci lagi dengan pagar yang tinggi. Adakah anak kita sudah aman? Selama benda ini ada di tangan, sampai dengan kapanpun mereka tidak bakalan selamat. Ini alasan kenapa ada lembaga cuman terserah bagi orang tua yang tidak ikut meliburkan anaknya selama bulan puasa. Yang namanya orang-orang yang telah memilih jalur menyelamati akidah, pola pikir, akhlakul karimah bagi anak bangsa sekarang, semuanya dalam keadaan susah dan bahkan menderita sepanjang malam, siang dan malam dalam keadaan berhadapan dengan masalah ini. Kawan-kawan kita yang belum balik dengan 1000 macam alasan, karena mereka kalah dengan doktrin yang mereka dapatkan sebelum bulan Ramadan. Makanya kalau seandainya haji ini ada libur, nggak usah pulang. Kita berlebaran di pesantren aja nggak apa-apa. Lebih-lebih liburnya cuma 8 hari, 10 hari. Kalau lebaran di sini juga ada. Masalah kita mau salaman sama orang tua, bagi para wali murid yang anaknya mondok di sini, apa salahnya kita ayah dan bunda yang berlebaran bertemu dengan anak kita untuk menyelamatkan? Susah.
lun gu yang golong putre kum dua be yang lun hadapi lagi urung drone lebih daripada segala macam persoalan. Anak niat hanama, anak niat hanaya, ya hana mohoma, ya hana mohoya. Hoka neng kamu ninggai na ya kagak som si Allah kai joy gendun kedah. Hana depan terli, jika kamu iwi di paidayah lu. Nyen menyiwo gampung lagi iwo berusaha. 40 purau, 40 hari, 40 malam. Tinggal jauh daripada lembaga pendidikan. Siapa yang mengontrol mereka? Siapa yang menjaga mereka? Pakan uronyong anak tanyung haitin balik lah udaya. Karena yang buat yang kampungnya tok jihirau. Dua draw yang naya buat, laya draw yang naya buat. Hanya 5 orang yang dalam pendidikan, baik lembaga pendidikan pesantren ataupun lembaga pendidikan umum. Hanya beberapa orang dengan hitungan jari, bahkan lebih jari tidak cukup orang yang kita hitung yang ada dalam pendidikan. Sedangkan kawan-kawannya yang ada di kampung tidak pernah hadir dalam lembaga pendidikan manapun yang sebaya dengan mereka. Ada 60 teman-teman mereka yang sekolah enggak, ngaji enggak, hanya anak kita dari desa itu yang hadir dalam pendidikan. Insya Allah habis lebaran wajib kalah. Pak, dia kenang bumi Israel. Ancung kuing pagi. Tijem iman ape? Tiuro hai tim ibut. Tiuro iman ape? 3 minggu yang pakai ngurai. Tibelia iman ape? Bu mati pijut hai balik liu dah. Ramai anami pegah, hilum yang balik liu dah nampak dia meninggal. Anak balik li, nanti orang dah. Kai perno kita yang oi. Nabi kira mengatakan jauh dah. Sejak dalam 3 minggu ni meninggal ni puhan. Yang patah geluang telah terlihat terpelahi. Wahai adik-adik semuanya, lihat sini. Nyokat dari hilau. Wahai adik-adik semuanya, para santriwan dan santriwati, kita jangan berkecil hati tentang yang sedang kita jalani. Tidak perlu bertanya terlalu jauh, dan kita untuk sekarang tidak butuh jawaban. Andai kata kita pertanyaan, ada guru kita yang memberi jawaban, terkadang kita juga kurang paham. Ada jawaban, tapi kadang-kadang jawaban yang diberikan tidak sanggup untuk kita nalar dengan akal pikiran kita yang pada masa sekarang. Karena ada juga pertanyaan kita yang namanya anak, dan kita selaku orang tua bisa memberi jawaban. Nah, tanya, bagaimana ayah kaja aju ile tengah terai kata orang sebab punya kejawab handro lagi anak maya iya tanya pat mangat mengkawin ada budak pegah ada kah hendak hobi contoh mangat tak ada pegah ada yang bayangi ni abdi dah ada pernah tanyur lah jir lah ada pernah matanya tanya praktek anak depan praktek tanya pernah abu mukho kiban cara dalam pom banyak miat leher tu tak pegah mangat hak ulah mandu kiban pom hai tu makanya kita jangan pernah merasa tak dihargai, jangan pernah kita merasa hidup kita ini sia-sia. Tidak. Wahai adik-adik semuanya, ingat, walaupun kita tidak dihargai oleh siapapun, walaupun hari ini tidak ada mata yang mau melihat kita dengan bahagia, walaupun tidak ada manusia yang percaya dengan kehadiran kita ke dunia, tapi ingat, paling tidak ada 2 nyawa yang telah siap mengorbankan darah bahkan nyawanya demi untuk menerima kehadiran kita ke dunia. Walaupun hidup kita sekarang tidak dihargai, nyo juga gedanyo yang kadaya beda pegah hanayum lah rugo tahu deh hana soboh jum deh karena tanya serba kekurangan dan lain sebagainya. Serendah apapun nilai kehadiran kita di dunia, jangan pernah kita merasa kecewa.
Karena jauh kita sebelum hadir ke dunia dan detik-detik kehadiran kita ke dunia, ada 2 nyawa manusia yang telah siap mengorbankan apapun kepada diri kita di saat mau hadir ke dunia. Bahkan nyawa mereka sudah siap dipertaruhkan demi menyelamatkan kita hadir ke dunia. Siapa mereka? Itulah ayah dan bunda kita, mak ngeniyah katanya, ayah dan ibu kita telah mengeluarkan darah, bahkan hampir kehilangan nyawanya demi menghormati kehadiran kita. Apa dan kenapa kita bercerita sekarang hidup kita tak dihargai? Ada manusia yang kita tidak sadar, mereka telah mengorbankan semuanya untuk menghargai kehadiran kita. Jangan macam-macam. Maka jangan terlalu dekat dengan siapapun yang mereka belum tentu mau mengorbankan nyawanya. Susah sementara di pesantren. Kemarin saya telah bercerita juga. Saya juga telah berbicara masalah ini di sini juga. Biarkan susah sementara di saat kita ingin membahagiakan orang tua. Lebih baik susah sementara di pesantren demi untuk membahagiakan, menenangkan orang tua kita, ayah bunda kita, di saat semuanya susah menyelamatkan kita baik di dunia demi akhirat kita yang sebenar-benarnya. Biarkanlah kesusahan itu kita rasakan sementara, jangan pernah merasa beban, karena Allah telah menjanjikan tidak ada cobaan yang besar kecuali memang kita telah siap. Dalam janji Allah kita telah siap. Allah tidak memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan kita. Maka akuilah pilihan Allah ini yang terbaik. Siapapun anak yang mau memuliakan orang tuanya, yang siap memberikan kebahagiaan orang tuanya, mengorbankan perasaannya, insya Allah nanti dia di saat dewasa dia akan menjadi manusia sukses di dunia. Yakni walaupun kita tidak kaya, tapi kita dipastikan menjadi anak yang bahagia, insya Allah. Dan juga siapapun yang mau menuruti keinginan orang tuanya dalam kebaikan, mematuhi apa yang telah diwasiatkan, diajari oleh guru-guru kita demi keselamatan iman dan Islam kita selama mondok dan di saat nanti kita sudah dewasa. Manusia yang menghormati gurunya, yang mau untuk menjalani apa yang telah disampaikan oleh gurunya, dia dipastikan bahagia dunia dan akhirat. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yakni ridha Allah yang paling kita butuhkan, yang paling kita harapkan akan Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya Allah. Kepada ini pesan untuk semua santri. Ada di antara kita yang telah belajar di sini kadang 3 tahun. Ada yang sudah belajar 5 tahun. Dan ada yang sudah tamat dengan pendidikan yang ada di tempat kita sekarang. Yang ingin saya sampaikan, sudah cukupkah perjuangan yang telah kita lakukan selama ini? Dari setahun sampai 6 tahun, dari SMP sampai dengan tamat SMA, adakah sudah selesai? Memang pendidikannya sudah selesai dalam batas masa yang telah ditentukan, baik kitabnya, kitab agamanya, ataupun ilmu pendidikan umum. Cukup ataupun belum cukup? Jawabannya sampai dengan kapanpun tidak cukup. Kenapa? Tolong baca kembali, tolong ingat kembali, dan pahamilah dengan sepaham-pahamnya. Memang surah itu pendek, semuanya kita hafal dengan surah ini, dan bahkan banyak di antara kita yang bisa memberi pemahaman walaupun tidak mendetil, tetapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran tentang maksud dan tujuan yang ada dalam surah yang sangat ringkas, yang hampir semua kita di sini bisa menghafalnya.
Surah Al-Fus. Innal insana lafi khusrin. Kita paham dengan maksudnya. Secara terjemahan bebas, banyak manusia dalam keadaan hadir ke dunia tidak pernah bermanfaat apapun kepadanya, apalagi kepada orang lain. Innal insana lafi khusrin. Mayoritas manusia yang hadir ke dunia, mereka kehadirannya sia-sia. Rugi. Bukan sekedar kerugian di dunia, tapi dia akan rugi selama-lamanya. Kecuali yang ada beberapa golongan. Ini tolong dipahami. Kepada para dewan guru, para ustadz, para calon-calon dewan guru, para pejuang-pejuang, kepada para mujahidin dan mujahidah, kepada ayah dan bunda yang sedang membuat latihan, kepada pribadi dan juga kepada generasi kita, baik yang ada di sini ataupun di tempat yang lain, yang tidak gagal. Banyak manusia gagal hadir ke dunia dan merasa sia-sia dia hadir ke dunia, kecuali yang tidak merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini kalau kita terjemahkan ataupun kita membicarakan tentang masalah persoalan illal ladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman, waktunya terlalu panjang mengupas tuntas tentang permasalahan iman. Makanya belajar lagi lah. Malam ini cuman kita memberikan tema yang tidak rugi orang beriman. Ini yang pertama. Pertanyaannya, kalau memang kita beriman, adakah kita sudah tidak merugi? Adakah Allah telah mengakui kita lagi tidak rugi? Adakah kita sudah menjadi orang yang sukses karena kita punya iman? Kita mengakui adanya Allah, kita beriman dengan benarnya Muhammad, kita mengimani dengan benarnya Al-Quran dan lain sebagainya, hingga dengan 6 ketentuan iman bisa kita pahami. Adakah dengan iman cukup mendapati ridha Allah? Belum cukup. Ada ayat yang selanjutnya. Makanya kalau baca Al-Quran, baca sampai selesai, jangan baca setengah-setengah. Sesat kita dalam perjalanan karena tidak ada kesimpulan di saat kita menjalani kehidupan. Tidak cukup dengan semata-mata beriman kamu mendapati ridha Allah. Untuk melepaskan diri daripada kerugian, tidak cukup dengan kata-kata saya telah beriman kepada Allah, amantu billah, itu tidak cukup. Amantu bima qadarallah, itu tidak cukup. Ada lagi, wa amilu sholihat, yang tidak merugi. Yang pertama, manusia itu masih beriman dengan benar. Setelah dia beriman, tugas dia selanjutnya beramal kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak merugi, yang pertama orang beriman, setelah dia beriman mau beramal kepada Allah lillahi ta'ala dengan kesanggupan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Karena orang pegah, orang keun-keun kadang tidak tahu yang melakukan pegahnya. Kau tak apa yang tak masalah surga neraka orang kiamat dengan tahu. Sebab syarat dalam surganya hadis-hadis kan saja itu. Gamai juga hadisnya, semayang tak. Man kana akhiru kalamihi bi kalimatil la ilaha illallah dakhalal jannah bila hisabin. Berangkat mantem yang sempat mengucap kalimat la ilaha illallah di saat datang ajalnya, maka dia masuk surga tanpa ada diperiksa. Yang penting kan selama iman kepada Allah. Yang penting kita beriman ke Allah. Orang yang tempat mengucap kalimat la ilaha illallah, yang gerempak mengucap kalimat syahadat, yang gerempak ke la ilaha illallah ti mati ke, yang ganyan tamu surga. Man tahu yang merempak ke, tahu yang ke kehendak oleh Allah. Ada long hendak semayang, mereka kehendak long tukang ke, kangku ke, putra kena ke, apa cap? Putra kena ke, menggemerat tipkat, nyan kena hurur dengan iman.
Kalau dalam bahasa istilah Imam Al-Ghazali, kamu tertipu dengan namanya iman. Hantemu, baik tapi kita yang bang kamu iman katibnya bangkai damang surga. Hati tidak cukup nak. Dengan kita beriman, selanjutnya kita beramal yang saleh. Kita sholat jamaah di sini, kita puasa sunnah di sini, kita bersedekah, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita amalkan apa yang telah kita pahami. Adakah sudah cukup untuk kita mengakui diri kita tidak merugi? Belum cukup. Ada dua lagi. Ayat selanjutnya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita tidak kepingin merugi, yang pertama konsepnya kita mesti beriman. Yang kedua kita mesti beramal yang saleh. Jangan berlakukan amal yang salah, pekerjaan yang tidak terpuji di hadapan Allah. Yang ketiga, watawasau bil haq. Jangan diam daripada mengajak hamba Allah untuk beriman sebagaimana yang telah kita pahamkan. Dan jangan pernah bosan mengajak orang lain untuk beramal yang saleh sebagaimana yang sedang kita kerjakan. Tidak cukup. Puai dayung bangka tamu iman ro tatamayang ro katibnya kata mau surga. Golok. Ada perintah dalam Al-Quran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Mendakwahkan kebaikan. Melarang yang namanya kejahatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ini kewajiban. Wajib dakwah yang pakat ngan untuk yak buat wajib. Bui cena tu, bui khun berangkat pura, tetap wajib pakat. Baik BO ida le urang tanya kaya. Beo tahan-tahan mangat. Kan lebut ajak draw tetok. Dan yang le urang pakah nak pakat ji, hai ku pakale ke ji. Yang na dawa mengudayong. Nyan kesimpulan. Keput dah lahir lang kaya yo. Pakan hamba rojih dah kena lahir dah pegang Allah dan lain lo katim minum dah. Beli nama elong kedeh Allah dan ku gagal ku ndrek. Tapi kan juga anak hak ke. Yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semuanya, baik santriwan dan santriwati, wahai anak-anak kami semuanya yang telah Allah Ta'ala pilihkan kita berada di sini. Tidak cukup dengan kita belajar ilmu tauhid sahaja, kita paham, kita belajar ilmu fiqh dan tasawuf, kita amalkan, tidak cukup untuk kepribadian kita. Maka tugas kita selanjutnya watawasau bil haq, sebagaimana yang telah kita pahami, wajib kita mengajarkan kepada orang lain. Nanti baru kita tahu apa itu yang dinamakan dengan tidak merugi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Ajaklah dirimu, paksakan dirimu untuk bersabar dengan apa yang telah Allah Ta'ala timpakan kepadamu, dan ajari juga hamba-hamba Allah, saudara-saudaramu, untuk menerima apapun cobaan dengan lapang dada sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Intinya beriman untuk diri sendiri itu kewajiban, beramal untuk diri sendiri itu kewajiban, mengajak orang lain itu perintah Tuhan, dan bersabar terhadap kejahatan apapun. Artinya godaan demi godaan itu namanya kejahatan. Bersabar terhadap tidak merasa kalah dengan godaan, ini juga kewajiban. Ada teman-teman kita yang sudah tidak lagi betah di pesantren. Ada saudara-saudara kita yang telah mengatakan dengan keyakinan yang telah dia pilih, aku balik lagi karena dipaksa oleh orang tuaku. Tapi setelah selesai haji ini, apapun ceritanya, aku tidak akan pernah balik. Tolong berikan saran yang terbaik. Katakan terus tentang kebaikan, jangan pernah diam. Bisikkan terus yang namanya kebenaran, jangan pernah bosan. Hingga orang yang kita bicarakan, orang yang sedang kita ajak dalam kebaikan, mereka paham dengan apa yang kita maksudkan. Jangan hanya sedikit tantangan kita menyerah, jangan. Yang namanya perjuangan tetap ada paksaan. Kita sedang berjuang menghadapi segala macam kekuatan, kejahatan yang telah merasuki dalam kehidupan.
Malam ini kita keluar daripada ma'had ini, malam ini kita tidak ada lagi jaminan dalam keselamatan. Coba bayangkan di pesantren sendiri yang memang di sini diajari tentang ribuan kebajikan, tapi kita belum ada kesadaran untuk melakukan secara sadar diri. Mesti ada guru-guru kita, masih kita memerlukan yang namanya mudabbir, abang-abang letting kita. Bahkan setiap waktu salat berjamaah yang telah kita sepakati bersama, yang mesti kita amalkan, mesti ada haris yang membangunkan kita di waktu tengah malam untuk tahajud. Mesti ada guru kita yang hadir ke asrama, beliau mengajak kita untuk sama-sama tahajud. Ini sudah di lembaga loh. Ini kita sudah di lembaga pesantren. Kita sudah mondok. Masalah salat tahajud kita telah paham. Berapa nilai kebaikan yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang melakukannya. Sudah ada dalam gudang amalan, tetapi kita belum bisa melakukan. Ini buktinya kita masih lemah dan masih membutuhkan orang-orang yang memberikan pemahaman. Apalagi kita pulang. Yang pulang kemarin sebelum puasa, kita tidak yakin dia sholat tarawihnya normal, buka puasanya normal, sholat 5 waktunya normal. Yang pulang kemarin kita tidak bisa menjamin. Itu kenyataan. Setan apa yang telah merasuki dalam jiwa kita sehingga kita mau berani keluar daripada perjuangan ini. Kalau di sana, di pesantren saya tertulis, di mana-mana bisa saya tulis dengan ancaman yang luar biasa. Di Rauhul Mudi tidak ada istilah tidak ada mengaji. Di Rauhul Mudi tidak ada istilah free ataupun libur dalam mengikuti kewajiban yang telah kita pahami, kecuali hanya 2 alasan yang saya terima. Kalau tidak lagi kepingin mengaji, kalau kamu ingin berhenti daripada belajar, maka pilihlah satu di antara 2, baru saya percaya Anda telah selesai. Yang pertama, kematian. Yang kedua, kehilangan akal dan pikiran. Kupegat pengumuman ini di Hidayah, baru preput Irahul Mudi 2 macam. Yang pertama mati, yang kedua pungo. Yang baik kapu pungo takut pungo bibit. Jadi menyat santri di balung ia pegah sakit perut yang ku kacah. Ku pinah sakit perut, ku pedua baulai, ku pedua palit bertengah 3 woi. Kagak ada sakit perut. Oleh aku tanya 4 sakit loh. Memang payah paksa. Tahu yang kagak lak tak mati le. Orang yang lari daripada pendidikan agama, kalau dia lari dengan kebencian, berarti dia telah melarang, jiwanya telah melawan Tuhannya dan Nabinya untuk menyelamatkan Islam yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan. Ada istilah dulu di saat peperangan Uhud, ada satu kelompok yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay dengan istilah kaum munafik. 1000 orang pasukan Rasulullah yang sudah ikrar setia hadir dalam saf peperangan yang akan diadakan di Bukit Uhud, tetapi yang sampai dalam medan jihad hanya 700 orang. 300 orang hilang dalam perjalanan karena menerima hasutan, karena menerima ajakan Panglima munafik Abdullah bin Ubay. 300 orang membelot. Mereka lebih percaya kepada Abdullah bin Ubay daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah sampai di medan peperangan, Rasulullah menghitung ulang seberapa banyak pasukan yang hadir, yang siap membela kebenaran.
tersisa hanya 700 orang. Yang 300 orang lagi sudah pada kemana? Mereka di tengah perjalanan memilih balik untuk pulang karena takut dengan kematian. Kecewa Rasulullah? Sangat. Dendam Rasulullah? Tidak. Artinya Nabi merasa bersedih karena Nabi juga manusia. Kok bisa? Tetapi Nabi percaya yang bisa menyelamatkan agama hanya orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Pasukan yang sedikit 700 orang menghadapi 3.000 tentara kafir, insya Allah dengan ma'unah Allah selesai. Walaupun yang korban pada waktu itu orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Ada di antara yang masyhur yang wafat dalam peperangan Uhud, orang yang sangat membela Nabi setelah kepulangan Siti Khadijah, setelah kepulangan pamannya Nabi Abu Talib, hanya Sayyidina Hamzah lah yang siap berdiri pada saf depan memberi perlawanan kepada kaum musyrikin Mekah dengan secara terbuka. Tapi di saat peperangan Uhud beliau syahid. Yang syahid di waktu itu ada lagi Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Pemuda yang sangat gagah, wajahnya yang lebih mirip dengan wajah perempuan, tapi bukan bencong, kan bondan. Dia laki sibak agam bantaboh karang agam kepelahi lima, kan kaleng-kaleng agam bantaboh, anak semata wayang, keluarga saudagar di kota Mekah, mereka daripada Bani Umair, kekayaannya luar biasa, wajahnya tidak ada yang tidak suka. Semua orang merasa tenang di saat melihat, memandang wajah Mus'ab bin Umair. Usia 18 tahun, beliau memilih Muslim, memilih Muhammad beserta agamanya, dan siap untuk keluar daripada kekayaan orang tuanya. Di saat orang tuanya sudah tahu Mus'ab telah beriman, maka ayahnya berbicara baik-baik, karena hanya itu keturunan yang mereka hadapi, yang mereka terima. Hanya satu anaknya, tidak ada keturunan yang lain. Dia anak laki-laki dan dia juga anak perempuan. Pakaiannya murni sutra setiap hari. Di mana-mana di tubuhnya melekat emas, intan, berlian dan permata, karena dia anak orang kaya. Tetapi di saat beliau melihat perjuangan baginda Nabi Muhammad, di saat beliau mendengar dakwah baginda Nabi Muhammad, pilihannya mantap. Tak lama setelah beliau beriman, ayahnya tahu ada orang yang memberitahukan penduduk Mekah yang kurang senang, membuka rahasia kepada Umair yang bahwa anaknya telah beriman. Pada suatu pagi, Mus'ab dipanggil sama ayahnya, dan juga di situ sudah ada ibunda yang telah melahirkan beliau ke dunia. Dengan pertanyaan yang tidak berbelit-belit, Mus'ab, benarkah kamu telah beriman kepada Muhammad? Benarkah kamu telah mengikuti Muhammad? Benarkah kamu telah menerima agama Muhammad? Mus'ab tanpa ragu menjawab, iya, saya lebih percaya kepada Muhammad daripada yang lainnya. Saya lebih tenang hidup dengan ketentuan agamanya dibandingkan dengan yang bukan yang saya imani sekarang. Merah pada muka ayahnya. Mus'ab, tahukah kamu apa yang akan aku putuskan kepadamu? Apa yang akan aku berikan ganjaran kepadamu kalau kamu tetap memilih Muhammad? Mus'ab menjawab, walaupun nyawa saya hilang sekalipun, wahai ayah, wahai bunda yang sangat saya hormati, yang telah membesarkan saya selama ini, maaf,
Walaupun dengan keputusan apapun, mati sekalipun, saya tidak akan meninggalkan kepercayaan saya. Ini Mus'ab, pemuda yang agung, hidupnya bergelimangan harta, tidak pernah merasa kelaparan, kedatangannya diharapkan oleh semua manusia karena dia itu bisa menyelesaikan masalah sesama temannya. Tapi apa jawaban beliau? Walaupun mati sekalipun, saya tidak akan meninggalkan kepercayaan saya. Ibunya memberi saran, wahai Mus'ab, sudahkah engkau pikirkan keputusan itu? Dalam keadaan menangis, ibunya menangis sejadi-jadinya. Wahai Mus'ab, aku yang telah melahirkanmu, hampir nyawaku hilang di saat mengantarmu ke dunia. Tegakah kamu meninggalkan kami yang telah membesarkan dirimu? Wahai bunda, wahai ayah, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, saya tidak akan pernah menukarkan cinta siapapun, termasuk ayah dan bunda, dengan cinta Allah dan Nabi-Nya kepada saya. Ayahnya langsung marah. Mus'ab, kalau keputusanmu telah mutlak, kalau kamu benar memilih Muhammad dan agamanya, tinggalkan yang aku berikan kepadamu, silahkan keluar, jangan kau bawa apapun yang telah aku berikan kepadamu. Tanpa beban, Mus'ab melepaskan emas yang ada di tangannya, karena kehidupan orang Arab itu dalam berhias, laki dan perempuan sama. Zainun dalam kehidupan orang Arab itu nyata. Beliau melepaskan pakaian kemewahan, beliau melepaskan emas yang telah diberikan, keluar dengan baju sang pengembala onta. Tidak diberikan serupiah pun, sedirham pun tidak dibekali. Beliau melangkah dengan pasti, karena dalam Al-Quran juga telah sering kita baca, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para orang-orang yang percaya kepada Allah, yang bahwa tidak ada penjagaan yang paling sempurna kecuali orang-orang yang dijagai oleh Allah dalam setiap detik. Orang-orang yang telah diangkat menjadi wali. Kita memang bukan wali Allah, tetapi kita sedang mencari, mengikuti jejaknya para wali dalam membenarkan nilai-nilai ibadah zahir dan batin yang sedang kita berusaha. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Para aulia itu yakin dalam Al-Quran, inna aulia Allah, sesungguhnya para aulia Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka itu tentang permasalahan dunia, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa gundah dengan keputusan Allah kepada mereka selama di dunia. Pertanyaan, kenapa para wali-wali ini tidak gundah, tidak susah dengan permasalahan dunia? Karena mereka telah meyakini dunia hanya sementara, akhiratlah yang sebenarnya. Karena dunia ini yang Allah Ta'ala berikan sementara kepada mereka, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menjadikan dunia sebagai bekal akhirat kelak. Kata Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Jadikan duniamu sebagai modal yang berharga untuk akhirat. Para wali-wali Allah, mereka tidak pernah takut. Persoalan dunia ini kecil sekali. Kenapa mereka tidak takut, tidak gundah dengan persoalan kelaparan, kehinaan yang ada di dunia? Memang dunia ini dalam keadaan hina. Tidak ada yang mulia dalam dunia ini kecuali hanya apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama iman, yang kedua agama, yang ketiga ilmu, yang keempat orang yang mau mencari ilmu dan orang yang mengajari ilmu yang lillahi ta'ala. Hanya inilah yang terhormat di sisi Allah.
Kita pilih yang mana? Kalau pilih jalan aulia, maka paksakan kita untuk setia dengan agama Allah. Jangan hanya sedikit masalah kita beralasan saya tidak lagi mau mengaji. Karena sedikit masalah, sedikit cobaan, para dewan guru mengambil kesimpulan, sudah cukup perjuangan saya selama ini. Nyan baik menyelum ke pelatih awak hai dewan guru si at menyehana kuku kuah kabalinan tayang babi empat wadai jamun imudi nya menyana tayang bagureu sunyi baik tayang bang kutami yang peluang daripada lagi yang kata pegapungman orang batat maya kalung denda lopgot dari Sarawak tobiat ke dehu keruang manyai peluang ngambudeangen kutimbak ule mucunggo ule kutimbak manyahana inu utuh humuyum. Bahkan yang namanya latihan tentara tanya ke latihan denjong, mental harus siap karena kita sedang berjuang. Di saat kita keluar daripada lembaga ini, tengok di luar kita berhadapan dengan siapa, kita berhadapan dengan siapa di luar sana. Kalau perjuangan kita tidak mencukupi zahir dan batin, banyak yang tidak berani pulang. Beo ngerda kapinah belai uplung rangkang-rangkang ayun-ayun ami apa uplung dengan melam hansip tantangan. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bisa berjuang, perjuangan dimulai dari sini, dari kecil hingga nanti Abi mengizinkan untuk pulang, baru kita pulang. Jangan hanya sekedar kita telah bisa ala kadar, akhirnya kita menganggap sudah cukup. Tidak akan pernah cukup. Waktu saya bersiarah ke Celomok, Pasar Senen, Tangerang, di Masjid Abah Huji, di pesantren Abah Huji, Allahumma ighfir lahu warhamhu, saya membaca di pintu masjid beliau. Luar biasa, masjid dalam komplek pesantren Abah Huji, Cilongok, Banten. Beliau mengambil salah satu ayat Al-Quran yang barusan kita baca dengan kaligrafinya yang luar biasa indah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat itu yang menjadi slogan semboyan dalam pesantren. Dengan terjemahannya yang sangat mudah kita pahami. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para awliya Allah, mereka tidak pernah takut dan gundah dengan persoalan yang ada dalam dunia ini. Apapun ancaman dunia, mereka masih bisa tersenyum. Itu yang namanya awliya. Tapi yang Abah Uji terjemahkan bukan kayak gitu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di bawahnya beliau menulis dengan catatan bahasa Latin apa daripada arti inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahasa beliau, langkah pasti lelaki sejati. Menyembah gudang garam, lelaki punya selera. Semboyan gudang garam moronyo, nyalakan merah. Langkah pasti bagi lelaki sejati. Kita yang terlahirkan dalam keadaan diberikan iman, Mus'ab, jadikanlah wahai para pemuda sekarang, wahai para pemudi sekarang, Mus'ab yang telah siap wafat syuhada di medan peperangan karena beliau menyelamatkan panji Rasulullah. Siapa gelar Mus'ab setelah syuhada? Beliau digelar si pemuda penjaga panji Muhammad, karena tangannya putus membawa bendera Nabi. Dengan tangan kanan, tangannya ditebas oleh orang kafir, putus tangan kanan, dia pegang dengan tangan kiri, tebas lagi, putus lagi. Beliau
menggigit itu bendera sampai ajalnya keluar. Rasulullah menangis, sangat merasa kehilangan di saat Mus'ab tahu-tahu setelah syuhada. Ada lagi anak muda usia belia, satu usia 16 tahun, yang satu lagi usianya 15 tahun, seusia kita lah. Orang Madinah, kaum muhajirin, karena anak dalam usia 16 tahun 15 tahun tidak diizinkan ikut perang, tapi kedua pemuda ini kakak beradik keluar daripada kota Madinah secara sembunyi-sembunyi hanya untuk membunuh Abu Jahal dalam keyakinan mereka sendiri. Anak daripada keluarga Umair, Bani Umair Madinah, pemuda yang ganteng, yang gagah, usianya yang masih sangat muda, satu 15 tahun, satu 16 tahun. Mereka keluar daripada kota Madinah secara terasik, bukan keluar barengan. Abangnya keluar sembunyi-sembunyi daripada ayahnya, adiknya juga keluar karena takut akan diberitahu oleh abangnya. Sampai ke lembah Uhud, sampai ke bukit Uhud. Mereka juga sampai ke bukit Uhud. Akhirnya abangnya keluar daripada celah-celah bebatuan dalam persembunyian. Kaum musyrikin Mekah sudah nampak lagi menuju dalam kancah peperangan. Tiba-tiba abang keluar. Auf namanya, Auf bin Umair. Dia bertanya sama orang yang telah dewasa, ya ammi, man huwa Aba Jahal. Wahai paman, aku ingin bertanya, mana yang dikatakan dengan Abu Jahal? Orang dewasa ini terkejut, langsung menoleh ke samping. Pas beliau tengok ada seorang pemuda, kenal memang, karena sama-sama Madinah. Kamu hadir ke sini sama siapa? Jangan beritahukan sama siapapun. Saya hadir ke sini tanpa meminta izin daripada ayah saya. Kalau ayahmu tahu gimana? Aku telah siap. Karena aku ingin membalas dendam kepada Abu Jahal. Man huwa Abu Jahal? Yang ter Abu Jahal membatanya. Anak banyak mira. Kan ngempedeng perang gejak lapangan. Ngan parang kau pelukuk ke rumah. Pane parang anak ni. Pane pedeng. Ngan parang cukup yang ke bah. Kalau lagi anak banyak tanya beuk sakit perut kalau kewo. Beuk sakit igau kah nak boleh. Hanya mayat sakit igau kamu lumpur bek le jauh daya. Bek kamu timang sakit igau, mayat perle untuk duit daya. Cok igau sakit but. Gara-gara gigi sakit kita tidak lagi ngaji, itu tidak cukup sebagai alasan. Beliau hadir secara pribadi, usianya 16 tahun. Dia bertanya, mana yang namanya Abu Jahal? Hazal yaum, hari ini aku akan membunuh dia. Orang dewasa ini bertanya, limasa, kenapa kamu ingin membunuh Abu Jahal? Beliau menjawab, hatiku terlalu sakit karena kejahatan Abu Jahal. Akhirnya baginda Muhammad mesti keluar daripada kampung halamannya dalam perjalanan kelaparan, kehausan, karena kesakitan, karena ancaman, karena kebencian yang diujar oleh Abu Jahal. Hari ini apapun ceritanya akan aku bunuh Abu Jahal. Dia kepegah kun urang dewasanya. Ya sebab wahai pemuda, kif si maka beli kaja tahu inan kada. Andai kata nanti Abu Jahal nampak, akan aku nampakkan Abu Jahal itu padamu. Rupanya igaknya yang gejak dari Madinah geni Yakob Abu Jahal tak gedui. Beliau belum kenal yang namanya Abu Jahal. Tiba-tiba tu bin adik lagi nyantit pertanyaan.
Ho kaja kunu yakpo Abu Jahal orang. Inan kadu wadedi hendrek kuluma. Tiba-tiba nampaklah rombongan Abu Jahal yang dikawal oleh bala tentaranya, pengawalnya. Beliau langsung memanggil, wahai pemuda, itu Abu Jahal. Tanpa menunggu komando, mereka berdua lari, langsung menebas sekuat tenaga, memporak-porandakan penjagaan Abu Jahal. Akhirnya tentara Abu Jahal kocar kacir. Tapi saya, abang lebih cepat syuhada. Dalam keadaan membabi buta, tiba-tiba ada panah musuh menembus dadanya. Beliau syuhada dalam keadaan sangat mudah. Adiknya tak terima, melanjutkan melawan Abu Jahal. Di saat Abu Jahal mau lari, beliau naik ke atas batu, lompat ke bawah dengan tebasan parang pedangnya, akhirnya melukai pahanya Abu Jahal sebelah kanan. Dengan sebab itulah Abu Jahal terjatuh. Walaupun yang membunuh Abu Jahal bukan beliau, bukan pemuda 15 tahun, ada orang lain yang membunuh Abu Jahal. Tapi keberanian inilah yang perlu kita contohi. Demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad, dia siap mengorbankan nyawanya, padahal masih anak-anak. Adakah mental ini ada sama kita? Kalau Rasulullah butuh, kalau Rasulullah sangat butuh dengan bantuan kita, kenapa kita masih lari daripada pesantren? Orang yang berjuang menyelamatkan ilmu agama, melanjutkan perjuangan Nabi yang sebenarnya, siapapun kita yang berjuang menyelamatkan agama Allah dengan cara melanjutkan, menguatkan, menyebarkan ilmu agama, inilah perjuangan yang sebenar-benarnya. Sudah cukup banyak hadis yang telah kita terima selama kita di sini dengan kelebihan-kelebihan ilmu. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan, yang aku tahu tidak ada nilai pahala yang lebih besar setelah berperang fisabilillah, yang selain daripada sholat 5 waktu, kewajiban yang ada dalam Islam. Pahala yang paling besar selain daripada berjihad fisabilillah, itulah pahala mencari ilmu agama. Secapek apapun, selelah apapun, sesusah apapun kita di pesantren, semoga kita tidak memilih kesimpulan untuk berhenti. Semoga. Dan bagi kita para yang selama ini mengikuti majelis ini, baik di sini ataupun di tempat-tempat yang lain, wahai ayah dan bunda, wahai abang-abang semuanya, saudara-saudara saya semuanya, hanya sebentar kita meninggalkan pekerjaan yang otomatis kita tidak akan pernah miskin dengan hadir dalam majelis ilmu. Dan inilah sebenarnya yang sangat kita butuh, baik sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Ingat, syaitan tidak akan pernah memberi kesempatan, nafsu tidak akan pernah memberi keyakinan kepada kita ada waktu pada masa yang akan datang untuk belajar lebih aman. Itu tidak ada. Jangan pernah menunggu kapan ada lowongan waktu, kapan ada kosong waktu kita untuk belajar. Tidak akan pernah waktu itu kosong, kecuali kitalah yang mengosongkan waktu hanya untuk belajar. Hidup kita yang mengambil kesimpulan. Bagaimana hidup kita sekarang dan pada masa yang akan datang, orang lain tidak akan pernah bisa menggambarkan baik buruknya kehidupan kita. Keputusannya sama kita, hanya Allah memberi pengarahan dengan kita tulus memohon pertolongan Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, wahai hamba Allah, ketahuilah anwarul muqaddas, sesungguhnya cahaya kebenaran, cahaya suci, cahaya iman, semuanya telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang telah Allah Ta'ala pilih selama berada di dunia. Cahaya itu dalam dasarnya terang benderang, yang mengajak, yang empunyanya untuk selalu berbuat kebaikan. Tetapi kenapa di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba cahaya itu memudar, bahkan sampai hilang? Syekh Ibnu Athaillah memberi jawaban, dikarenakan kamu sudah terpengaruh dengan bermacam-macam hayalat, dengan bermacam-macam kebodohan, dengan bermacam-macam godaan yang ada di dunia. Kata daripada
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kapal as-safinatul la tughraq, kapal di tengah lautan tidak akan pernah tenggelam. Kapal laut, perahu layar, kapal yang berlayar di tengah lautan, kebiasaannya dia tidak tenggelam disebabkan banyak air di sekelilingnya. Kapal, perahu layar, dia tidak tenggelam disebabkan dia berada di tengah lautan yang ada di sekelilingnya air yang tidak bisa dihitung berapa banyaknya. Tapi kita belum pernah melihat kapal itu tenggelam dengan sendirinya. Dengan banyak air di samping, kapal tidak akan tenggelam. Terus kenapa kapal ini tenggelam? Karena yang empunya membiarkan air masuk ke dalam. Dalam istilah yang lain, siapapun kita tidak akan pernah hancur dengan dunia ini. Kita sedang berada di dunia. Adakah dunia ini akan menghancurkan kita? Tidak, tidak akan pernah. Dunia tidak punya kekuatan menghancurkan anak Adam di sini, di dunia ini, kecuali yang namanya manusia itu telah membiarkan dunia masuk dalam hatinya. Selama dunia di luar, kita tetap aman. Tapi kehancuran kita dimulai di saat kita membiarkan dunia ini mengisi lubung hati kita yang Allah tidak pernah mengizinkan selama-lamanya. Cari dunia boleh, tapi jangan bawa dunia dalam kehidupanmu. Kata Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirah. Imam Al-Ghazali merincikan masalah ini dalam kitab Ihya'nya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam, tempat kita jadikan tempat kita mencari bekal akhirat kita kelak. Itu kata beliau. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah modal akhirat. Terus kita bagaimana? Kalau dunia ini modal akhirat, terus kita bagaimana? Imam Al-Ghazali memberi pencerahan dengan kata beliau yang bahwa la yatimuddin illa fi dunya. Dengar ke? Mentek kabeh-kabeh dengan kamu donya li. Athaina urang ke thok baje laga, manya urang Dayak, tungku Dayak thok baje laga kamu donya. Watena urang le ibadat, urang jai ke merate, gatnyan kamari hebat ke bacut, bak pandangan urang-urang idengki, kamu donya. Kipa nilai modonya yang sebenarnya. Manya hana donya, temujit nyohan lihangku. Kang urang tri yang pegadonya, pegat temujit. Allah napa yang urang kaya leuh ke. Nyo kaya yang modern-modern nyo yang kepegah lama. Urang kaya ke pabeh peng ke agama. La yatimuddin illa bi dunia, kata Imam Al-Ghazali. Monya gedanya pegah kajiat lah, ipegah tak karang-kara. Mai mung kata li pegah salah. Berarti bibit. Nong pegah urangnya. Tanya baik terjebak dengan pikiran ulun jahi yang benci kepada pergerakan Islam, walaupun gaknya oleh Islam. Kamu doa Allah dan lah bergebi kesadaran. Tidak sempurna agamamu kecuali dengan dunia yang ada bersamamu. Yakni kata beliau, ad-dinu wad dunya tu'mani. Dunia dan agama dan dunia adalah dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Tu'man. Antara dunia dan agama adalah dua elemen penting bagi manusia yang beriman. Tanpa dunia kamu tidak bisa mengembangkan agama. Dengan agama tanpa dunia kita juga tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Nah dunia, hana agama, anju, yang anju habis. Relak, dia ke Namrud, dia ke Firaun. Nah agama, hana dunia, yang pihak tongkat. Ho bang, ko hana tawang pelagut. Alhamdulillah, nyolawe nyong.
Allah Ta'ala memberi jawaban secara nyata. Dulu orang pesantren tak dianggap. Mata long ya beut dalam tajid pakai kopiah langkau ramai. Di pulau-pulau jodoh biuk kebalik judul ya Allah Ta'ala. Anak pesantren makin ke depan dan dipercaya. Tetapi jangan sombong. Beangku, karena kepercayaan itu tidak ada selama-lamanya. Kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, ad-dinu aslun. Agama pondasi kehidupan. Wa sultanu harisun. Para sultan yang ada di dunia adalah penjaga. Dunia modal agama. Agama yang dimodali oleh dunia yang benar, agama itu akan bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Abdurrahman bin Auf, beliau telah syuhada. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah bahkan khalifah. Beliau itu sahabat kaya. Beliau telah tiada, wafat fisabilillah ribuan tahun yang lalu, tapi beliau masih tertulis di halaman orang terkaya di dunia hingga masa sekarang. Kekayaan Abdurrahman bin Auf sampai ngauranyo urang ka meninggal, kekayaan ganya mentang berjalan karena ubina peng wakaf ke agama. Padu kekayaan Abdurrahman bin Auf ronyo ribuan triliun dolar, 200 ribu triliun kekayaan Abdurrahman bin Auf yang dikelola secara baik oleh orang-orang yang tahu itu harta wakaf. Mantang nabu kubay kayaknya. Padahal tim ni kayaknya kalau nabe. Duduk untuk dikelola dengan God. Akhirnya alhamdulillah tercapai. Berlay aja tanya. Kata Imam Al-Ghazali, wal sultanu harisun. Para pemimpin yang ada di dunia adalah mereka penjaga. Agama pondasi, raja penjaga. Wa mala aslunlah famahdumun. Bangunan yang tak ada pondasi, maka bangunan itu akan roboh. Tidak ada kekuatan. Wa mala harisunlah fadaiyun. Bangunan yang hebat, bangunan yang megah, yang tidak jelas penjaganya juga akan sia-sia. Kata Imam Al-Ghazali lagi, tugas kita semuanya yang ada di sini sama. Di dalam masjid yang mulia ini sama, status kita sama. Apa tugas orang beriman? Apa tugas orang muslim? Apa tugas daripada umat Nabi Muhammad? Tugas kita yang utama di sini adalah harasatidin. Tugas lo, tugas drone, tugas hurung drone, dan tugas kita semuanya, wahai para santriwan dan santriwati, tugas yang diizinkan, yang diperintahkan, yang mesti kita nomor satukan karena ini perintah. Apa tugas utamanya? Kita, apalagi kita yang telah sampai ke pesantren, yang telah mondok, tugas kita yang utama adalah harasatidin, menjaga agama Allah. Untuk apa kita mondok? Kita ingin menjaga agama pribadi, menjaga agama Allah jangan pernah hilang. Karena al-jahlu ra'sul kabisa. Kalau kita tidak berilmu, maka kita akan dihadapkan dengan segala macam kejahatan. Kejahatan ini banyak, di mana-mana ada kejahatan dengan segala macam warna kejahatan. Kenapa bisa manusia melakukan kejahatan? Kata Rasulullah dulu, al-jahlu ra'sul kabisa. Dasar kejahatan diawali oleh kebodohan. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Mencintai dunia sepenuh hati akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ancu neo ngangan ma te karu. Wade neo kayo te kekatian. Yo te kabeh pek. Ane habis pek menatan. Menatan pun cukup habis. Hanabe. Tugas pertama apa? Harasatid. Kalau kita beriman, orang tua kita orang beriman, ayah bunda kita telah berusaha mengantarkan kita untuk paham dengan agama. Kenapa kita hadir ke sini? Kenapa kita dipaksakan untuk hadir ke sini? Karena
hanya untuk menjaga agama Allah. Maka jangan mengkhianati. Jangan jadikan dirimu pengkhianat sebagaimana dalam Al-Qur'an, la takunu 'ala Allah. Wahai orang yang beriman, jangan engkau khianati Allah. Wala takunu 'ala Rasulillah. Jangan engkau khianati Rasulnya Allah. Wala amanatikum. Jangan pernah kamu memutarbalikkan fakta apa yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepadamu. Yang kedua, wasiyasati dunia bidid. Tugas orang beriman yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Tugas kita nomor 2, kata Imam Al-Ghazali yang sudah hadir ke dunia, wasiyasati dunia bidid. Tatalah dunia dengan aturan agama. Menyabahatnya berpolitiklah dalam dunia untuk keselamatan agama. Berpolitiklah dengan cara agama. Nyo dasar sumber. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Allah yarham. Ayah dijinim. Gurea getanyo bersama. Yang hingga dengan hari wafatnya beliau masih mewasiatkan kepada generasi, kepada kita generasi selanjutnya, harasatidin wasiyasati dunia bidin. Kenapa ayah memilih terjun dengan keadaan yang kita pahami, dengan suasana yang getanyo orang di luar daya lebih-lebih getanyo kajauh ngendaya, banyak timbul tanda tanya. Pakan almarhum gaya tren dalam bab politik. Pakan almarhum kabeda tuga lagi gure-gure lain. Ayah gepubuat na gebeut. Awak temanya mudayah na hidupan. Nyampe hireun tu. Ini orang dunianya terlalu banyak juri daripada pemaderi. Nyo tamudi bidanya lewatnya juri gojai. Awak bi bangkai kodit. Dempu salah. Tasuk aja. Nyan awak binilai, awak komen. Iba nabi yang kata baca, preman ngaya. Dia kata baca aja, baca ublog di dalam. Namanya biasa kemaja, kemaja kau. Ilong hai kau yang uruh nilai kau ya. Long draw kau juri lo ya. Hai kau pikir kau juri ya. Anak kau ada panggung je lo. Nanti pikiran kau kena. Nyai lu kau pegah gerok. Dempah salah. Terlalu banyak orang komen, hanya sedikit orang yang membenarkan argumen. Yang udah lewat ngomong. Wasiyasati dunia bidin, berpolitiklah dengan politik agama. Karena kekuatan agama mesti diiringi oleh politik yang membela agama. Wahai adik-adik, para santri semuanya, kita di sini sedang diajari bagaimana metode, bagaimana kurikulum yang sedang kita pelajari sekarang. Kenapa ada ilmu fiqahnya, ada ilmu ini, ada ilmu itu. Selama kita menuntut di sini, selama kita masih belajar di sini, alasannya kenapa terlalu banyak? Karena kita sedang dipersiapkan wasiyasati dunia bidin. Nanti kalau kita sudah dewasa, aturlah dunia ini dengan aturan agama. Insya Allah pasti kita selamat, orang lain juga selamat. Nyokonyo, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya pastikan sekali lagi kepada khususnya kepada para santri yang sudah mondok di Fahmu Salam Al-Aziziyah ini, jangan pulang dulu sebelum kalian bisa mengajar di sini. Ingat, di luar sana belum ada kemenangan yang kita lihat, menang dunia dan akhirat. Kalau seandainya kita tetap di sini, adakah kita bisa mendapati kemenangan itu? Jangan tanya sama saya. Tolong yakini dirimu dengan ilmu yang telah kamu dapat. Karena saya tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Karena hidup kita berbeda. Tetapi berusahalah yang tamat untuk tahun ini. Yang tamat untuk tahun ini. Ingat ayat yang tadi kita barusan baca. Allah tidak akan pernah mengakui kita tidak merugi. Kalau walaupun kita beriman dan beramal, kalau kita tidak berjuang memperkenalkan ilmu ini kepada orang lain. Artinya mengajarlah dengan kemampuan walaupun sedikit, dan juga
ajaklah diri kita untuk bisa bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Walaupun kita hari ini menderita, tapi insya Allah yakinilah kalau nanti kita sudah bisa, nanti kita sudah paham, pasti kita menyesal dengan kelemahan-kelemahan yang kita merelakan hari ini. Yang menghancurkan dirimu bukan orang lain, tetapi yang menghancurkan kita adalah kita sendiri. Nyo kedron yang nana ni no, lung amanah ada kebenak amanah lia bulu di bong jemu. Lung na lumpo dengar haba almarhum Allah maghfirlahu wa ta'imudi. Tahun 2008 putra nak lia bu lorigo. Hayana mudwa han mali mawaka meyamantam kamangan dengan kaum jahiliyah. Yang kena bu telip kena bulu lorigo. Orang yang boleh betul kagak mengiang ni, sebab lek ulang saya ke, nyo aku pegah bawa ka han malin ke, maya kamangan dengan kaum jahiliyah. Mai dia kah nak teri kaum jahiliyahnya Abu Lahab, Abu Jahal. Dodo ke pegah le Abu, nyo aku pegah bawa dro ke. Tentera Allah Taala kalau mesti, mereka fikir kabeh. Han malin bawa ka, han je ke tentera Allah, tentera Allah. Menyakamangan dengan kaum jahiliyah. Nah katori kaum jahiliyah yang tukang goda wakah, yang tukang kuwakah dari daya, yang tukang pengunkah beklilang daya, nyan mandum kaum jahiliyah. Tekedi tengah kabut, tengah kata membut. Ipegah lima ke, iwau kampung, iwau ijak ublang tiat. Ku pegah bawakah, berkata per, makahnya juga kaum jahiliyah. Tekedi tengah kae buat ke yuwa lima kau kampung mama ke jahiliyah nyan dekel lia bulu ni bong terkepak. Yang tidak paham dengan bahasa yang barusan tolong tunjuk tangan, ini penting. Nampung aku pegah tanya. Kau menyampung kau pegah ampung ya nampung aku ulang bahasa Indonesia nampung. Miampung alhamdulillah. Hana jadeh malim ke menyamantang kamangan dengan kaum jahiliyah. Tahu kaum jahiliyah yang pakat rawa ke bekle du idayah, bekle beut, bekle tumbut nyan kaum jahiliyah. Kah tengah kabut ipegah lima ke iwau kampung mama ke jahiliyah. Tanya tengah dah tumbut nangon ipakat mekat iji perliangon karena kalau tabarang nyan ngon rawa ke jahiliyah. Baik kamu ngon umat halak nyolek kemah bendre kau karena bahasa lo babia hana malab hana uro ya hana kepekam bagi lo kau kupiyo hubung bagi teman ku pegahnya kan atalung pegah lung sampaikan yang kadang urung ron hanan dengar langsung tapi lo ngan punyongnya lo dengar ngan matanya lo ngiang abu nedu iku kamu yang na dimudi watenya yang kepijin ibu balai beton yang let di balai beton kamu ada dengar nasihat doktrin yang neme le Abu Lunibo adalah orang yang dijamin oleh gurunya yaitu Abud Hamalanga untuk niwa kampung gayu yang tumbut han kebijak tahu hai tungku simpang menyebut Abud yang kamu dengar istilah panggilan Abun Tamalanga ke Abu Lunibo hai tungku timbang apapun cerita ajih bek nejak tahu hana urang melat-lat ni no tahu bek nejak hingga benar yakin nyo lalampuh nyo semajid yang kan pegot hanlet dayah nyo antip lampuh hingga na tabai deh karena Abu Lunibo dua tun dua kampung golom na urang ya beut gepreh urang ya beut hana truk nyan sekaliber Abu Lunibo kaji dia yang bayar adanya menyena kesungguhan pasti Allah Ta'ala beri kemudahan kepada santri-santri rajin-rajin belajar taatlah kepada ustaz taatlah kepada guru-guru ya rajin-rajinlah salat tahajud rajinlah salat duha perbanyakkan wirid jangan pernah ini penting jangan pernah lalai dalam wirid salat 5 waktu itu penting.
Kata Syekh Ma'mun Zubir, saya baca dalam manaqib beliau, Kiai Ma'mun Zubir selalu berpesan kepada para murid dan dewan guru yang ada sama beliau waktu itu, kehancuran pertama, kegagalan para santri, kegagalan para dewan guru, para ustadz dalam menjalani mengembangkan ilmu agama, awal mulanya diawali oleh dia telah gagal menyelamatkan wiridnya. Kenapa kita tidak betah lagi di pesantren? Bukan karena godaan di luar, tapi kita sendiri telah meninggalkan wadifah seorang santri. Membaca wirid secara benar, wirid-wirid yang telah dipilih, zikir yang telah dipilih, ini adalah kekuatan yang sangat mendasar sebagai pembentukan jiwa dalam bertahan lama di pesantren. Ini mesti kita jaga baik-baik. Maka kalau ada teman kita yang lagi mengantuk dalam keadaan berzikir, tolong kasih tahu, tolong jaga, jangan sampai dia gagal. Walaupun sangat terpaksa, pertahankan wiridnya, tolong selesaikan secara sempurna. Terus mengulang. Setelah belajar, kira-kira jam setengah 12 malam sudah selesai. Ada guru kita, guru privat, yang memberikan waktu kepada kita, waktu lebih, mengulang pelajaran yang telah kita pelajari dari tadi. Akhirnya kita diajak untuk mengulang kembali. Rajin-rajinlah dalam mengulang, karena itu juga wadifah seorang santri. Jaga sholat jamaah, jaga pakaian, artinya jagalah dengan sepenuh hati, amalkan sepenuh jiwa. Apa yang dipesankan oleh gurumu itu adalah kebaikan untuk diri kita semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.